Saya Brian Augusto Ekase dengan NIM 20030200075, kelas C, semester 1 Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas review video buku pengantar sosiologi yang ke-12. Memikirkan kembali sosiologi. Masih ada krisis dalam sosiologi dan realisasi ambisi besar yang harus disumbangkannya jika tidak memainkan peran kunci dalam rekonstruksi rasional masyarakat untuk kepentingan semua umat manusia. Sekarang tampaknya semakin jauh dari sebelumnya. Pada saat ini bahkan ada kecurigaan bahwa disiplin tersebut benar-benar telah melakukan likuidasi. Dalam sosiologi pada tahun 1979 telah terjadi banyak perubahan dalam sifat dari apa yang telah terjadi bahas judul sosiologi. Jika sosiologi mungkin tidak kehilangan semua poinnya, maka sosiologi telah kehilangan banyak kekhasannya. Memang dalam sejumlah disiplin ilmu yang berbeda, termasuk untuk menyebabkan beberapa linguistik, psikologi, sejarah, media, studi, sastra dan budaya, dan bahkan arkeologi, ada pengejaran masalah yang pada suatu waktu akan telah dijuluki sosiologis. Penggantian istilah teori sosial atau teori budaya untuk teori sosiologis sering menandai fakta bahwa diskusi tentang berbagai hal dalam kaitannya dengan sifat sosialnya sekarang berlangsung di banyak disiplin ilmu dan bukan hanya cabang akademis yang disebut sosiologi. Judul yang lebih baik dari edisi kelima ini mungkin kemudian menjadi perspektif in social theory, karena tentu saja beberapa dari karya terbaru yang akan kita ulas dikerjakan oleh para filsuf dari sosiolog. Pekerjaan ini sangat berpengaruh pada sosiologi itu sendiri. Banyak kecenderungan yang memunculkan perkembangan saat ini sudah ada setidaknya dalam bentuk yang baru lahir ketika edisi pertama keluar. Tahun 1960-an terkenal sebagai dekade yang menentukan pecahnya pembangkangan mahasiswa di Amerika Serikat sebagai reaksi terhadap Perang Vietnam dan gangguan mahasiswa terkait di Eropa, yang mencapai puncaknya dalam peristiwa Mei 1968 di Paris, mengubah banyak hal secara substansial dalam sosiologi. Perkembangan yang dihasilkan dari reaksi di tahun 1960-an yang lebih menentukan dalam membahas sosiologi Anglo-Amerika ke kondisi sekarang bagaimanapun adalah upaya untuk mempolitisasi disiplin ilmu tersebut untuk membangun kapasitasnya dalam bentuk mengkritik masyarakat modern. Di bawah nama strukturalisme, perkembangan konsepsi manusia dan ilmu sosial yang baru tampaknya sangat berbeda sedang berlangsung di Prancis, terutama Paris. Pada tahun 1960-an, pendekatan ini tampaknya menawarkan prospek sosiologi ilmiah yang berhasil, meskipun dengan cara yang tidak diharapkan oleh siapapun. Karya Althusser yang diidentifikasi sebagai Marxisme struktural tampaknya menggambarkan fitur-fitur yang sangat menarik. Yang pertama, prospek sosiologi ilmiah yang otentik. Yang kedua, mengambil bentuk Marxis terkini. Dan yang ketiga, memiliki implikasi politik yang kuat. Antusiasme yang sangat besar untuk dan kontroversi atas karya Althusser memastikan bahwa karya sosiologi yang menarik, modis dan banyak dibahas itu semakin banyak berasal dari Eropa. Memikirkan kembali Marx metode akan memberikan alat untuk menganalisis kondisi masyarakat kontemporer. Banyak upaya berbeda untuk memikirkan kembali seperti itu dilakukan di tahun-tahun antara dua perang besar 1914 sampai 18 dan 1939 sampai 1945. Dan kebanyakan dari mereka menekankan perlunya mengembangkan teori Marx lebih ke arah kritik terhadap budaya masyarakat kapitalis. Masyarakat kapitalis mendominasi dan
melemahkan kelas pekerja melalui kontrol sektor budaya dan juga melalui kekuatan ekonomi dan politik. Bahkan ketika Marxisme Althusser menikmati masa kayanya dalam sosiologi Anglo-Amerika, pertentangan mendalam terhadapnya berkembang di basis asalnya di Paris, di mana banyak intelektual muda kecewa oleh ketidakefektifan politik dari intelektual Marxis, termasuk Althusser sendiri. Penentangan ini tidak hanya merangkul Althusser, tetapi juga seluruh aliran strukturalisme yang dengannya dia terkait. Gagasan bahwa pengetahuan adalah dasar untuk mencapai kebebasan melalui reorganisasi masyarakat yang rasional dan berdasarkan sains tampaknya dengan sendirinya merupakan ideologis konsepsi. Itu telah diwariskan ke zaman modern dari suatu periode sebelumnya dalam pemikiran barat yang disebut pencerahan. Biasanya bertanggal ke abad ke-18. Yang berpendapat bahwa yang terpenting adalah membebaskan kapasitas akal manusia dari dominasi otoritas seperti yang dimiliki oleh gereja dan negara. Jadi akal yang dibebaskan dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang masyarakat, seperti halnya akal tentang memperoleh pemahaman tentang alam, dan kemudian dapat berbalik melawan otoritas tradisional, menggunakan pengetahuan untuk mengatur kembali masyarakat dengan cara yang meningkatkan kebebasan manusia pada umumnya. Tujuan dan logika sejarah. Tujuan pemikiran adalah untuk mencapai pengetahuan. Kemajuan sejarah harus menuju pengetahuan, dan karena itu akhir sejarah akan datang dengan pencapaian pengetahuan penuh dan pemahaman penuh. Filsafat Hegel dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang sifat sejati manusia sebagai sesuatu yang secara historis berkembang secara progresif yang terdiri dari pemahaman diri. Filsafat Hegel sama dengan pemahaman diri manusia. Oleh karena itu, ia harus mengungkapkan pemahaman lengkap tentang sejarah dan sifat manusia. Bagaimanapun juga, mereka adalah hal yang sama. Dan oleh karena itu merupakan penutup dari sejarah. Karena perkembangan sejarah adalah perkembangan pemikiran, dan proses esensial dari pemikiran adalah logika, maka perkembangan sejarah haruslah pada dasarnya merupakan logis proses. Jika demikian, klaim awal Hegel bahwa sejarah sebagai keseluruhan dapat diterima oleh pemahaman rasional akan dibenarkan pada titik ini. Filsafat dalam pandangan Hegel merupakan kendaraan penting untuk perkembangan pemikiran karena ia diklaim sebagai puncak pemikiran logis dan rasional. Namun survei logika waktu Hegel menunjukkan keasikan dengan perbedaan mutlak antara kebalikan yang tidak dapat didamaikan. Contohnya adalah kebenaran dan kepalsuan, makhluk dan bukan makhluk, yang hidup dan yang mati, dan yang fana dan yang abadi. Perbedaan mutlak dalam artian bahwa segala sesuatu bersifat kekal dari suatu jenis atau lainnya. Perkembangan logis ini dapat inti dari sejarah. Hegel mengatakan bahwa sejarah muncul dari konflik. Jauh dari konflik menjadi noda yang tidak diinginkan dan tidak perlu di wajah keberadaan manusia. Itu adalah penggerak sejarah, motor penggerak kemajuan yang penting. Konflik melahirkan ide-ide baru dan lebih baik serta mendorong pemahaman yang lebih komprehensif. Konflik tidak hanya diperlukan, tetapi juga produktif, karena konflik pada akhirnya diselesaikan dengan menghasilkan hasil yang lebih baik sebelum konflik lebih lanjut dimulai. Pada titik manapun dalam sejarah, pikiran atau semangat suatu bangsa dan peradabannya didominasi oleh pertentangan atau kontradiksi ideologis untuk pertentangan antara proposisi yang menyatakan posisi yang bertentangan. Meskipun filsafat selalu mementingkan dirinya sendiri dengan pertentangan, nyatanya mereka mempengaruhi seluruh peradaban. Orang-orang melakukan pertentangan dalam urusan sosial, politik, dan ekonomi mereka seperti dalam budaya intelektual. Materialisme. Hakikat manusia adalah kemampuan untuk bekerja, mengerjakan dan memodifikasi dunia di sekitarnya untuk
untuk membentuk lebih baik sesuai dengan kebutuhan manusia. Dengan demikian meningkatkan eksistensi dan potensi manusia. Hubungan sosial produksi. Teknologi menyeratkan bisa dikatakan jenis hubungan tertentu di antara orang-orang, misalnya satu orang yang dapat mengoperasikan bajak yang ditarik kuda. Tetapi pabrik industri jelas membutuhkan pengorganisasian tim yang rumit, yang melibatkan antara lain pembagian kerja yang rumit ke dalam tugas-tugas spesialis. Produksi ekonomi adalah dasar kehidupan masyarakat, memiliki setidaknya 3 pembenaran. Yang pertama, kegiatan produktif adalah definitif dari sifat manusia. Kegiatan produktif secara logis mendahului kegiatan lain. Struktur aktivitas produktif memiliki konsekuensi kausal terhadap bentuk aktivitas sosial lainnya.